Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pencarian atau searching lanjutan ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas sequential search ya atau pencarian beruntun yang dimana pencariannya kita harus merunut ya atau mengurutkan dari array 0 sampai array terakhir. Nah, sekarang masuk ke pencarian biner atau pencarian bagi 2. Kenapa disebut pencarian bagi 2? Karena setiap kita melakukan pencarian, kita harus membagi 2 array tersebut ya. Contohnya, di sini ada array ya dengan jumlah data 8. Bisa dilihat sendiri. Lalu misalkan ya, kita mau mencari nilai dari 18. Ya, kita mau mencari nilai dari 18. Yang pertama yang kita lakukan adalah bagi 2, lari pada elemen tengah. Ya, kita harus membagi 2 nih. Dari array yang ada, dari 0 sampai 7, kita harus bagi 2. Lalu langkah berikutnya, kita memeriksa ya. Ini di sini bisa menggunakan while, bisa menggunakan if, atau bisa menggunakan keduanya ya. Di sini jika LK ya, jika LK itu adalah yang tadi yang kita cari, K ini yang kita cari sama dengan X ya, pencarian selesai. Lalu jika LK lebih kecil daripada X, pencarian dilakukan di sebelah kiri, lalu J-nya berubah. J-nya sama dengan K-1. Lalu selanjutnya, jika LK lebih besar daripada X, pencarian dilakukan pada bagian kanan. Lalu I-nya berubah. I sama dengan K+1. Lalu langkah ketiga, ulangi langkah pertama hingga X ditemukan. Jadi diulang terus, dicari terus titik tengahnya sampai X-nya ditemukan. Atau sampai programnya yakin X-nya itu memang tidak ada. Gitu. Lalu contohnya tadi yang nih X-nya sama dengan 18. Berarti kan I ya ditambah J dibagi 2. Ya, divide 2. Div ini divide. Dibagi 2. 0 ditambah 7 dibagi 2. Sama dengan 3,5. Kita ambil 3-nya. Ya. Nah, karena X yang kita cari adalah 18, kita bandingkan nih. LK-nya sama dengan lebih kecil atau lebih besar daripada X-nya. Ya. Kebetulan LK-nya, nilai dari LK-nya di sini ya adalah 18. LK sama dengan X ya. Nilai tengah sama dengan apa yang kita cari. Lalu contoh kedua, misalkan X yang kita cari adalah 16 ya. Tadi di langkah pertama dengan arah yang sama ya, kita sudah menemukan titik tengah 18 ya. Lalu sekarang kita bandingkan lagi. 18 ya, lebih besar atau lebih kecil daripada 16? Ya, tentu lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita melakukan pencarian di sebelah kanan. Nih, 16, 13, 10, dan 7. Ya, kita lakukan pencarian di sebelah kanan. Lalu, I-nya bagaimana? I-nya kan tadi 0. I-nya awal 0. Lalu, I-nya berubah. I sama dengan K+1. Ya. Titik tengah ya ditambah 1 jadinya 4. Berarti I-nya dari 4, 5, 6, 7. I-nya dari 4 dan J-nya tetap. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi mencari. X-nya masih sama 16 ya. Lalu di array yang baru ya atau array yang sudah dirubah tadi, kita cari lagi titik tengahnya ya. I-nya tadi 0, sekarang berubah jadi 4. 4 plus 7 ya, divide 2, dibagi 2. Kita mendapatkan angka 5. Ya.
Nah, 5 di sini nilainya adalah 13. Kita cocokkan, 13 lebih kecil sama dengan atau lebih besar daripada 16, ya. Nah, di sini LK itu adalah lebih kecil. Ya, ini salah nih. LK di sini adalah lebih kecil. Maka pencarian dilakukan di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Nih. Lalu tetap ya dengan kita mencari J-nya ya, karena pencarian dilakukan sebelah kiri, yang berubah adalah J-nya ya. J sama dengan K-1, K dikurangi 1. K-nya adalah 5, dikurangi 1 jadinya 4 ya. Jadi tersisa hanya array keempat ya, 16. Lalu dilakukan lagi bagi 2. Nah, di sini I-nya tetap 4 karena dari tadi yang langkah kedua kan sudah diganti dari 0 menjadi 4. Nah, J-nya juga sudah berubah karena tadi langkah yang kedua ditemukannya pencarian harus dari kiri ya. Jadi I-nya sama dengan 4, J-nya sama dengan 4 ya. 4 ditambah 48 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini nilainya 16. Ya, apakah 16 sama dengan atau tidak sama dengan? Berarti kan kalau misalkan hanya tinggal 1, di sini pilihannya hanya sama dengan atau tidak sama dengan, ya. 16 kebetulan di sini sama dengan X. Jadi nilai pencariannya sudah dilakukan. Jadi berapa kali tahap kita mencari si 16 ini ya, dibandingkan dengan sequential search ya, bagaimana? Atau pencarian beruntun bagaimana? Lebih cepatkah? Atau mungkin lebih lama? Ya. Kalian bisa memutuskannya sendiri. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk programnya. Oke, ini sudah ada di programnya. Program ini sama dengan program yang kalian bisa lihat di modul ya. Nah, di sini ada 8 data di satu array ya. Ada 7 elemen array. Nah, di sini di sini ada integer data, ada function binary search serta ada function main atau function utamanya ya. Di function binary search di sini ada penerimaan data ya. Jadi seperti ini, integer data, integer n, serta integer x dan pointer idx ya. Itu bisa didapatkan di fungsi utama ya. Ini integer data adalah array-nya, jumlah data array-nya ini ya. Lalu X adalah nilai yang kita cari. Lalu selanjutnya ya, lalu IDX itu untuk menentukan nanti true atau false-nya data yang kita cari gitu. Terus di sini ada di function binary search. Di sini ada boolean ketemu, ya, nilainya true atau false. Lalu ada integer top n dikurangi 1. N-nya itu adalah n dikurangi 1. N dikurangi 1 berarti adalah 7 ya, atau nilai datanya. Ya, n dikurangi 1 yaitu adalah 7 dan bottomnya 0 ya. Nah, sekarang while bottom lebih kecil sama dengan top ya. Jadi top ini sama dengan J, sedangkan bottomnya itu sama dengan I yang tadi kita bahas di materi. Jadi nggak usah bingung, ini hanya penamaan variabel aja yang berbeda ya. Dan belum ketemu ya, atau tidak ketemu
ya. Ini karena ketemunya sama dengan false, jadi kalau dikasih tanda seru, ya itu kan artinya not. Berarti nilainya true. Itu. Lalu masuk ke fungsi sini, ya masuk ke dalam fungsi while-nya. Kita cari titik tengahnya. Ya. Kita cari titik tengahnya. Top sama dengan top ditambah bottom dibagi 2, ya. Sama seperti tadi di modul, kita cari titik 2-nya, I plus J dibagi 2, ya. Masih ingat ya, pasti kalau nggak ingat sambil dibuka modulnya, sambil dengerin saya. Nah, lalu di sini ada if, ya. Setelah tadi ada while ini untuk menentukan masih perlukah, bisakah dibagi 2, ya. Lalu di dalam sini ada perhitungan bagi 2-nya. Lalu ada if-nya. If-nya ini untuk mencari apakah itu sudah benar atau belum, gitu ya. Jika data meet, ya. Jika meet ini atau K di dalam modul, ya. K sama dengan X atau nilai tengah, nilai titik tengah sama dengan nilai yang kita inputkan, ya berarti ketemu, true. Tapi jika tidak, ya, jika tidak, data titik tengah, ya, data yang sudah dibagi itu, hasil yang sudah dibagi, itu lebih besar atau lebih kecil, ya. Di sini else-nya, else if dulu itu lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada X. Ya. Kalau misalkan dia tidak lebih kecil daripada X, berarti kan dia lebih besar. Berarti nggak usah pakai if lagi. Jadi hanya cukup pakai else. Karena perbandingan di sini kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Gitu. Jadi kalau misalkan data mid kurang dari X, ya, top sama dengan mid dikurangi 1. Ya. Kalau misalkan bukan, berarti mid plus 1. Nah, kalau ketemu, nah di sini ada if lagi di luar dari while. Ya. Perulangannya, ya ketika sudah selesai perulangannya, ada if lagi. IDX sama dengan mid. Ya. Kalau IDX sama dengan mid, berarti ketemu. Tapi kalau tidak, IDX sama dengan min 1, yang artinya tidak ada data di array tersebut yang kita cari. Gitu. Jadi kita coba running dulu. Nah, coba kita masukkan di sini 21. Data yang dicari berada pada indeks 2. Nah, kenapa bisa berada pada indeks 2? Karena di top dan bottom tadi itu melihat dari indeks array-nya, ya. Lalu kita coba cari yang tidak ada di elemen array ini. Ya, kita coba cari yang tidak ada di elemen array ini, misalkan 6. Ya, 6 tidak ada di elemen array. Data yang dicari tidak ada dalam array, ya. Nah, itu yang saya maksud di if ketemu, ya, pointer IDX sama dengan mid atau pointer IDX sama dengan min 1, ya. Di sini jika tidak ketemu, ya, jika tidak ada di elemen array, maka nilai IDX ini berubah menjadi min 1. Jadi sebenarnya di setiap program contoh dasarnya itu seperti ini, ya. Kalian bisa rubah variabelnya, tidak harus sama. Oke, sudah selesai penjelasan saya. Jika ada yang mau ditanyakan, pertama silahkan tonton video ini dulu. Ya, jadi tidak ada yang menanyakan apa itu array bagi 2, ya, atau apa itu searching. Gitu.